Halo semua, selamat datang di channel Joni Yulianto. Dan hari ini saya kedatangan 4 orang tamu aktivis isu difabel yang sangat luar biasa buat saya. Kenapa luar biasa? Karena mereka ini anak-anak muda dan di usia semuda mereka, mereka sudah banyak melakukan sesuatu yang memberikan pengaruh yang luar biasa kepada kelompok-kelompok di sekitarnya terkait dengan isu difabel dan inklusi. Nah, saya akan perkenalkan, tapi sebelum itu saya ingin mengapresiasi kawan-kawan semua yang sudah selalu mengikuti channel Joni Yulianto. Silahkan sampaikan masukan, saran di kolom komentar jika ada. Dan kalian yang baru menonton channel ini, silahkan subscribe, like kalau kontennya biasa bermanfaat, dislike kalau kontennya dirasa kurang bermanfaat. Dan kalau kalian ingin lebih banyak membagikan pengetahuan di channel ini kepada orang-orang yang dirasa relevan, silahkan share seluas-luasnya. Oke, langsung saja. Karena mereka ini orang-orang sibuk, jadi saya akan segera memperkenalkan mereka. Yang pertama adalah seorang perempuan dari timur, namanya Berti Solidima Malingara. Halo Berti. Halo Mas Joni, selamat pagi. Berti ini seorang aktivis di organisasi yang bernama Garamin. Dia seorang peneliti muda, kemudian memperoleh gelar master juga dari Australia, dan saat ini banyak menjadi penggerak di Nusa Tenggara Timur. Nah, yang kedua dari NTT kita ke barat sedikit, ada Nur Syarif Ramadan. Halo Syarif, apa kabar Syarif? Halo Syarif. Mas, Hey, halo halo. Alhamdulillah Mas, sehat, sehat, senang Ya. selalu. Syarif adalah aktivis dan salah satu pendiri di Perdik, Pergerakan Difabel untuk Kesetaraan di Makassar. Dia juga peneliti, penulis, nanti dia akan cerita juga kesibukannya. Terus ke barat lagi dari Yogyakarta bagian utara, lulusan UGM namanya Tio Tegar. Halo Tio, apa kabar? Halo Mas Joni, sorry kemit barusan ya. Iya, senang bisa diundang di sini. Lalu yang terakhir ini pasti banyak yang sudah kenal, meskipun lebih banyak yang belum. Namanya Robandi. Dia saat ini lebih banyak aktif sebagai redaktur di media solider.id. Halo Andi, Halo Mas, gimana jumpa kabar? lagi. Baik, saya 2 kali ya masuk channel ya. Sebuah kebanggaan. Terima kasih sudah diundang. Oke, oke, makasih. Nah, teman-teman, makasih banyak sudah bersedia diundang ngobrol di channel ini. Mau ini dong, mau tanya dulu, sekarang kesibukan kalian apa nih? Pasti beda-beda nih. Siapa dulu yang mau share? Ayo KBRT, Berarti siapa? KBRT. dulu. Aku ya, Ladies first. aduh. Oke, thank you. Ya Mas Joni, kalau di Garamin sendiri sekarang lagi sibuk untuk analisis data terkait ada penelitian kecil tentang difabel dan isu perubahan iklim. Lalu ada bantu juga di Bapelitbangda untuk penyusunan profil organisasi difabel. Sekarang sudah progresnya sudah mulai membagi tim untuk penyusunan bab-babnya. Jadi persiapan untuk presentasi ke Pak Kepala Bapeda itu. Terus lagi teman-teman yang lain juga sibuk untuk mulai bangun network dengan teman-teman organisasi Plan dengan UNICEF. Kalau berarti Garamin tuh berdiri kapan sih? Ya. Garamin berdirinya 14 Februari tahun 2020. Jadi kami lahir di tengah-tengah pandemik, bayi-bayi pandemik. Jadi itu terbentuk dari inisiatif 6 orang. Jadi saya dan 5 orang teman muda difabel itu berpikir untuk membuat sebuah wadah perjuangan menurut kami. Jadi perlu untuk membuat suatu organisasi yang legal juga. Jadi di situ supaya ide-ide teman-teman itu dan ide kita semua bisa terakomodir. Dan juga kita bermimpi untuk bisa menjadi mitra, bukan saja mitra pemerintah, tapi mitra semua stakeholder, sehingga mimpi NTT inklusif, teman-teman difabel setara itu bisa terjadi di NTT. Begitu Mas Yoni. Oke, berarti dari gerakan transformasi apa? Advokasi Mas, gerakan advokasi transformasi disabilitas untuk inklusi.
Oke, nanti kita sertakan link blognya sudah ada ya? Blognya ya. Belum jadi. Oke, mereka sedang berproses untuk membuat website, semoga segera jadi. Beralih ke Tio deh, ke Tio. Tio, kamu sibuk apa, Tio? Sibuk apa enggak, tapi intinya saya serabutan Mas Joni. Serabutannya dalam konteks karena memang sudah sejak lama punya interest di cross cutting antara isu disabilitas atau isu difabel dengan isu hukum. Jadi ya aktivitas saya banyak di situ. Mulai kemarin setelah lulus sempat membantu salah satu pusat studi di Universitas di Jogja untuk menyusun buku panduan bagi aparat penegak hukum ketika menangani kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum, dan sekarang juga bantu salah satu NGO untuk mendorong peradilan inklusif. Dan di sisi lain juga jadi anak buahnya Mas Andi di solider.id untuk terus menuliskan isu-isu difabel di sana. Ya jadi cukup serabutan sebetulnya. Serabutan tapi banyak yang dikerjakan. Karena itu makanya saya bilang serabutan gitu. Dan juga ada di aktivitas di beberapa organisasi kepemudaan difabel yang lain gitu. Tapi kurang lebih kayak gitu. By the way, boleh loh disebutkan loh, kan ini kan promosi kebaikan. Jadi disebutkan organisasinya maksudnya? Jadi kalau kemarin saya selalu sempat membantu studi HAM UII untuk menyusun buku panduan bagi aparat penegak hukum di beberapa lembaga gitu ya. Terus juga di waktu belakangan ini gitu membantu LSM Sabda untuk mendorong peradilan inklusif gitu. Jadi kurang lebih itu sekarang kalau organisasi kepemudaan ada Brilliant Indonesia namanya, dan ada Semua Tidak Berjarak. Ini entitas baru, cuman memang belum terlalu aktif ya. Jadi cukup banyak tapi sebetulnya tidak sesibuk itu. Iya. Nah, kalau Syarif gimana, Syarif? Sekarang apa kegiatanmu? Oke, ini. Sibuk. Ya, sekarang saya sekarang lebih aktif di Perdik dengan teman-teman muda, anak-anak muda di Perdik, sementara merancang beberapa kegiatan juga terkait dengan bagaimana kemudian meningkatkan kapasitas teman-teman muda teman-teman muda difabel di Makassar ya, dalam berbagai hal. Nah, saat ini itu kami sedang merancang program yang namanya Kikigaki Difabel Indonesia ya, di mana kami ingin mencari nantinya, kalau misalnya program ini berjalan, kami ingin mencari 10 anak muda difabel, 10 remaja difabel di Sulawesi Selatan, untuk kemudian kami ingin latih keterampilannya dalam menulis. Kemudian setelah itu mereka akan belajar begitu kepada aktivis senior difabel ataupun difabel yang memiliki keterampilan khusus tapi sudah berusia lanjut begitu, di mana pengetahuan yang mereka miliki itu bisa bisa di share ke anak-anak muda difabel, dan nanti remaja difabel itu yang akan menuliskannya. Nah, itu sih salah satunya. Selain itu juga sama dengan Tio tadi, saya juga nulis di solider.id sama anak buahnya sama bos Robandi nih. Okay. Nah, itu sih kebanyakan aktivitasnya, Mas. Selain dengan merancang beberapa aktivitas riset, kemarin juga sempat merancang terkait dengan disabilitas dan e-commerce. Nah, tapi ini masih dalam proses proposal saja ya. Jadi kelihatan kan nanti sebenarnya kalau kita korek, Andi belum, aduh. Andi, kamu sibuk apa sekarang? Wah, dilewat. Itu padahal udah tahu Mas Joni. Viewer channelnya belum tahu. Oh iya. Iya Mas Joni, saat ini saya sedang sibuk membangun channel Solider gitu ya. Jadi dari
Solidir kan sebelumnya punya website solidir.id itu tadi yang ada Tegar, kemudian Syarif gitu. Nah itu saya cuma membantu mereka aja, gitu. Pembantu bukan bosnya, gitu. Pembantu mereka untuk mengedit tulisannya gitu. Nah terus Solider sekarang lagi ngembangin platform YouTube gitu ya untuk menjaring lebih luas pembaca, gitu, orang yang melihat di channel YouTube gitu. Nanti mungkin bisa disertakan linknya solider.id Solider TV di channel Mas Joni yang akan ditonton 3 juta orang. Gitu. Terus saya juga nggak mau kalah dari Tio. Saya juga sibuk di organisasi kepemudaan. Itu saya ada website, Mas, bikin komunitas gitu, namanya Ditolak Redaktur. Ditolak Redaktur? Ditolak Redaktur namanya. Oke. Kebayangkan mereka ini artinya sudah banyak melakukan hal dan itu bukan hal yang sederhana menurut saya. Masing-masing punya passion yang sangat luar biasa di bidangnya gitu. Sebagian dari mereka di bidang media, riset, kemudian juga pengorganisasian gitu, yang itu sangat sangat mantap. Dan yang menarik kesamaannya adalah empat-empatnya punya kontribusi yang keren untuk isu difabel. Nah, sekarang ke topik bahasan berikutnya. Saya ingin tahu sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi kalian untuk bekerja di isu difabel gitu. Ini saya kira penting untuk diketahui lebih banyak orang gitu, karena kan sekarang ini kan kebanyakan anak muda itu berpikirnya cari pekerjaan yang mapan, kemudian berpenghasilan tinggi gitu, hidup senang gitu. Tapi kalian berempat malah susah bergiat di isu difabel yang nggak banyak menjanjikan, lebih banyak susahnya. Gitu. Coba dong ceritakan apa sebenarnya motivasi kalian. Bebas aja nih, siapa aja boleh duluan. Siapa dulu? Kak Berti. Berti lagi, oke. Jadi Mas Joni, yang buat saya senang itu adalah ketika hidup saya berarti, ketika bisa lihat adik-adik punya kapasitas meningkat, mereka semakin percaya diri, semakin berani untuk mengadvokasi. Jadi saya merasa bahwa sudah waktunya kaderisasi, karena saya sudah merasa tua, Mas Joni. Jadi maksudnya saya hanya pengen apa yang saya punya saya bagikan untuk adik-adik, dan pengen melihat ada network yang kuat di kalangan anak muda supaya perjuangan ini dituturkan turun-temurun. Jadi jangan berhenti di generasi atas, tapi anak-anak muda kemudian mulai mungkin menjangkau yang di tingkat kecil. Saya kemarin waktu pergi ke sekolah alam itu tertarik sekali dan senang. Jadi itu PAUD, Mas Joni, tapi dikemas semacam outbound. Memang tidak terlalu besar, tapi dari situ saya berpikir kalau sedini mungkin anak-anak difabel bergabung dalam PAUD itu akan lebih mudah mentransformasi pikiran-pikiran anak-anak, jadi sudah melihat difabel itu sebagai satu perbedaan yang indah. Dan di sana memang ternyata sudah 2 tahun terakhir punya anak yang ada anak yang tidak bisa bicara. Hanya mereka bingung, mereka tidak tahu caranya. Mereka sudah bersurat ke Dinas Pendidikan untuk mau dibuat PAUD inklusi atau bagaimana. Tapi kenapa sih kamu jadi bisa nyemplung di isu difabel itu, kenapa? Jadi waktu 10 tahun lalu itu tugas di kampung sebagai pendamping lapangan. Nah itu kan harus tidur. Nah di sana saya melihat ada anak difabel yang tidak bisa ke posyandu. Alasannya bukan karena posyandunya jauh, tapi karena memang mindset orang tua. Jadi mereka merasa bahwa ini tidak perlu, jadi lebih masih percaya kepada dukun, tim doa. Jadi anak tidak mau dibawa ke sana. Lalu waktu itu saya ngobrol ke kantor lama. Saya kok ketemu kayak anak difabel kayak gini di posyandu. Terus akhirnya kebetulan dari kantor itu ada kerjasama sama VSO, Voluntary Service Overseas. Dan akhirnya kita didatangkan namanya Ibu Pamela Ralston yang adalah Disability Advisor waktu itu. Nah, berarti tidak tahu jelas ini etika bagaimana, karena memang sebelumnya belum pernah tahu. Akhirnya singkat cerita bertemulah sampai dengan adik Elmi Ismau.
Jadi waktu ketemu dengan dia, lihat cita-citanya apa, senang lihat dia semangat untuk mau belajar komputer. Akhirnya itu membuat Berti semakin semangat. Lalu pindah tugas ke pulau yang lain. Hari pertama baru dijemput sopir untuk mau ke dinas kesehatan, itu sudah nemu ada ibu-ibu jual kemoceng kaki satu. Terus ada anak pemulung yang difabel, ketemu lagi. Nah dari situ akhirnya mulai berpikir untuk mendalami. Jadi akhirnya didorong oleh beberapa teman untuk berarti kamu sekolah. Tapi waktu itu masih berpikir, saya tidak butuh sekolah karena saya mau kerja di kampung. Jadi waktu itu jawabnya begitu. Tapi mereka bilang kamu harus invest waktu hidupmu karena masih muda. Jadi 2 tahun kamu belajar, nanti balik bangun kampung lagi. Akhirnya lebih ambil jurusan yang terkait disabilitas, Mas. Dan itu juga masih dangkal pemahamannya dan masih minim network karena masih berangkat dari charity dulu, belum tahu bahwa ternyata harus baca undang-undang, baca aturan, belum ngeh waktu itu di sana, jadi hanya niat membantu. Lalu yang saya sangat berprogres itu justru yang pandemi kemarin ketika pulang sekolah terus masuk dalam web kusi itu, Mas. Jadi itu yang merasa bahwa ternyata tidak sendiri. Terus semua hal yang dibutuhkan ya, bukan yang diinginkan. Yang dibutuhkan itu justru disediakan. Jadi membantu untuk proses bisa berkembang dan dipertemukan dengan anak-anak muda yang seisi. Jadi sama-sama pengen membangun NTT yang inklusi. Jadi akhirnya selalu semangat. Begitu, Mas. Wow, keren. Saya ke Andi deh, gimana Andi kalau pengalamanmu nih? Halo, iya Mas. Kenapa sih kamu jadi nyemplung di isu difabel gitu? Pertama mungkin karena ini ya Mas, kepercayaan bahwa tadi kalau disebutkan semisal kenapa sih kalian milih nyemplung gitu ya di isu difabel ketimbang nyari kerjaan yang mapan gitu. Karena saya berangkat dari pemahaman bahwa ada hal lain yang kita butuhkan selain materi gitu, suatu hal yang bisa mengisi kekosongan atau hasrat gitu, sesuatu yang bisa membuat kita tuh nggak sendirian, jadi tenang gitu Mas. Nah itu. Terus artinya apakah kamu nemu kepasan gitu selama berkegiatan aktif dengan kawan-kawan organisasi difabel, di isu difabel gitu. Apa yang kamu temukan? Melihat kita sebagai manusia itu sih Mas. Selama ini banyak banget orang yang masih cara pandangnya tuh, cara dia bersikap, cara dia berperilaku itu belum menunjukkan itu gitu. Nah itu yang saya dapat dari isu disabilitas itu, memanusiakan manusia itu Mas, kayak gitu. Nah selama ini masih banyak diskriminasi yang muncul karena itu tadi gitu, cara pandang yang keliru itu tadi gitu. Artinya apa yang dipandang sebagai memanusiakan manusia itu kamu temukan dalam persentuhan dengan isu-isu difabel itu ya. Betul Mas. Iya. Tio, kamu punya pengalaman atau pandangan yang beda nggak dengan Berti dan Andi? Iya. Mungkin sebagai difabel, kamu punya hal lain juga yang bisa dibagikan. Iya. Oke, singkat cerita, sebetulnya ketertarikan saya terhadap isu difabel ini tidak bisa dilepaskan dari ketertarikan saya soal isu hukum. Jadi waktu itu beberapa tahun yang lalu saya menemukan satu benang merah antara isu difabel dan isu hukum, dan apa yang kemudian membuat saya berpikir seperti itu adalah ketika saya punya pengetahuan yang cukup waktu itu bahwa ternyata di sektor hukum gitu ya, teman-teman difabel itu masih mendapatkan diskriminasi yang sangat kuat. Nah itu yang kemudian membuat saya berpikir untuk memutuskan untuk berkecimpung di dunia ini. Saya berpikir bahwa cross cutting-nya di sini saja di isu hukum. Ternyata jauh lebih luas. Dengan berkecimpung di dunia difabel, saya jadi belajar banyak sekali hal. Karena keterkaitan dengan isu yang lain itu luar biasa banyak. Jadi ketika kita
bicara difabel, kita misalnya akan belajar juga soal pendidikan inklusif dan juga ketenaga kerjaan. Nah, banyak isu dan jujur itu justru membuat saya semakin tertantang, semakin senang karena saya mendapatkan banyak pengetahuan baru di sini gitu ya. Itu Mas Jun. Bukannya tambah bosen ya, malah tambah seneng ya? Karena akhirnya pengetahuan yang masuk banyak ya. Jadi iya, jadi cukup itu membuat kita kaya soal pengetahuannya. Oke. Syarif, ada yang kalau menurutmu gimana? Sebenarnya saya tertarik dengan isu-isu difabel itu berawal dari saya sejak 2009 sebenarnya dikelilingi oleh aktivis difabel. Waktu itu saya masih banyak belajar di Pertuni Sulawesi Selatan, dan pada saat itu saya belajar banyak bagaimana kemudian melakukan advokasi, dan karena kan saya waktu itu dari kampung, tahunya bahwa orang tua saya itu berpikir bahwa paling saya nanti kalau udah, karena SLB yang ada pada saat itu kan di Makassar baru tingkat sampai SMP. Nah, ketika itu kemudian orang tua saya berpikir paling nanti setelah lulus SMP saya akan disekolahkan ke sekolah yang lebih memberikan keterampilan kepada saya seperti teman-teman yang lain, seperti terapis misalnya, yang dimana biasanya teman-teman di Makassar itu ke Malang, ke Bandung atau ke Manado untuk belajar. Tetapi ketika misalnya saya tiba di SMP itu dan mengenal banyak teman-teman dari Pertuni, saya melihat ternyata banyak loh senior-senior saya yang bisa sekolah di sekolah umum, yang bisa melanjutkan sekolahnya di sekolah umum. Nah, akhirnya sejak saat itu saya juga bercita-cita untuk lanjut. Dan disitulah kemudian saya mendapat banyak pengalaman diskriminasi, di mana waktu itu saya ditolak waktu itu saya mendaftar di 3 sekolah umum di Makassar, di mana saya mendapat diskriminasi karena ditolak karena saya seorang low vision atau tidak bisa melihat. Nah, dari proses-proses itu kemudian saya merasa kayaknya keren juga ini kerja dari teman-teman, banyak dari jasa teman-teman yang saya rasa itu bermanfaat sekali dengan saya, dan itu terus berlanjut sampai ke tingkat universitas pun. Ketika misalnya saya didiskriminasi, ditolak untuk masuk ke jurusan PPKN pada saat itu, malah lebih ditawarkan untuk masuk ke PLB, teman-teman saya itu tetap menemani saya begitu, tetap berjuang. Setelah lulus kuliah sebenarnya saya sempat mengajar di sekolah umum karena saya basicnya adalah guru. Saya mengajar, dan di proses saat saya mengajar itulah kemudian saya menemukan banyak hambatan yang dihadapi oleh junior saya yang juga pernah mengalami kasus yang sama dengan apa yang pernah saya alami itu. Namun Sulawesi Selatan atau Makassar pada saat itu masih kekurangan orang yang bisa. Artinya senior-senior saya merasa bahwa kayaknya kaderisasi aktivis kita kurang nih untuk mengadvokasi teman-teman yang memperoleh hambatan. Nah, disitulah kemudian saya memutuskan untuk berhenti mengajar, berhenti dengan aktivitas pendidikan guru waktu itu, dan saya putuskan untuk mencari organisasi disabilitas yang sekiranya bisa membuat saya nyaman berada di situ. Itu di tahun 2015 dan 2016. Namun saya juga merasakan di situ saya sulit sekali bergabung dengan organisasi-organisasi yang sudah ada karena banyak perbedaan pemikiran, dan saya sebagai anak muda merasa kurang begitu didengar. Akhirnya pada saat itu karena ada tekanan juga dari orang tua artinya orang tua saya kurang sependapat dengan pilihan saya. Akhirnya waktu itu saya malah kabur ke kampung Inggris, ke Pare. Setelah karena nggak disetujui. Maksudnya untuk supaya tidak ditekan terus di rumah kan, karena orang tua saya ingin sekali saya jadi PNS, jadi guru. Saya tidak begitu kuat, jadi akhirnya saya berpikir kayaknya saya mau
coba jalan-jalan dulu ya, cari tempat untuk belajar. Nah, kebetulan saya ada tabungan. Nah, pada saat itu saya belajarlah bahasa Inggris di kampung Inggris Pare sambil memikirkan kira-kira langkah selanjutnya ini apa. Nah, dalam proses itulah kemudian ada teman-teman yang bikin perdik, Kak Ishak dan Rahman Gusdur bikin perdik. Waktu itu saya diajak untuk gabung, tapi saya masih di Pare, di kampung Inggris di Kediri itu, sehingga saya tidak bisa ikut. Tapi ketika balik ke Makassar dan dan tahu kemudian aktivitas teman-teman perdik ini kayaknya lebih welcome dengan orang muda disabilitas. Itu pun ketika saya membaca tulisan dari Kak Ishak yang salah satu poinnya itu menyatakan bahwa perdik ini berdiri untuk lebih memberi ruang kepada anak-anak muda di Sulawesi Selatan yang selama ini mungkin kurang mendapatkan peran. Nah, disitulah saya merasa wah kayaknya ini cocok dengan saya, dan betul-betul saya merasa bahwa setelah kemudian bergabung dengan Perdik, banyak belajar dengan Kak Ishak dan teman-teman aktivis yang lain juga, Bang Jona dan Mas Joni, akhirnya saya merasa bahwa kapasitas saya sangat berkembang, dan yang terlebih penting kemudian pada akhirnya ternyata saya bisa memberi manfaat buat baik untuk junior saya, adik-adik saya yang saat ini masih berproses dalam berpendidikan, dan alhamdulillah tekanan dari keluarga juga sudah tidak ada. Sekarang tekanannya malah disuruh nikah aja. Tekanannya nikah. Gitu. Aduh. Calonnya sudah ada, biar dilanjut sekalian. Laksanakan dulu. Jadi tapi yang menarik begitu ceritanya. Ya, tapi yang menarik nih soal ini, secara sadar untuk keluar dari apa yang dibayangkan oleh orang tuanya sebagai status yang mapan gitu, bekerja sebagai guru PNS dan mengambil pilihan sebagai aktivis yang nggak ada jaminan apa-apa gitu. Nah, saya mau ke sebelum ada pertanyaan lanjutan sebetulnya, karena tadi ada yang menarik. Tapi sebelum ke sana saya mau balik ke Tio. Tio, kamu kan tadi share ya banyak terinspirasi dari setelah kamu lebih tahu tentang ada diskriminasi, kemudian kasus isunya ternyata bercabang-cabang kemana-mana yang menjadi lebih menarik gitu. Nah, persentuhanmu dengan organisasi atau pergerakan difabel sendiri seperti apa sejauh ini? Iya, sebetulnya kalau persentuhan ya gini, saya mulai bergerak atau mulai bersentuhan dengan organisasi difabel itu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu mungkin ya, dengan organisasi kepemudaan namanya Brilliant Indonesia yang mereka memang punya fokus untuk isu literasi dan pendidikan terhadap difabel netra. Nah, setelah itu mulai pengetahuan yang masuk mulai banyak gitu ya, termasuk juga pengetahuan soal isu-isu yang lain. Kuliah terutama itu adalah salah satu titik yang benar-benar membawa saya untuk mengenal lebih jauh beberapa organisasi difabel, bahkan sempat membantu dan bekerja sama gitu ya. Misalnya kalau di Jogja ya pasti di Solider dengan Sigap itu yang pertama, terus kemudian juga misalnya ada Sabda gitu, dan juga berkenalan dengan teman-teman aktivis yang lain gitu, yang bahkan tidak di luar Jogja gitu. Nah itu yang kemudian membawa saya ya mungkin baru beberapa tahun ke belakang ini. Nah, itu sih Mas Joni. Oke, ya. Nah, ya artinya memang benar-benar murni pengalaman dan persentuhan dengan betul. Itu yang kemudian membuat lebih dalam tertarik untuk nyemplung. Iya. Dan saya sendiri memang punya ketertarikan ke situ gitu ya. Jadi bukan suatu yang tidak sengaja gitu ya. Betul. Nah, Syarif tadi sebenarnya memancing kita pada pembahasan berikutnya terkait dengan gerakan difabel dalam kacamata anak muda gitu. Dia bilang misalnya
selama ini tidak banyak didengar oleh tokoh senior gerakan difabel di Sulsel, kemudian sampai kemudian berdirinya Perdik juga sebagai organisasi yang bercita-cita untuk memberi ruang pada anak muda. Kalau menurut kamu, Tio, gimana sih sebetulnya? Aku ingin tanya dari kamu karena kamu sebagai difabel dan sepertinya tidak terlalu berafiliasi gitu dibandingkan dengan tiga kawan yang lain itu tidak terlalu berafiliasi langsung dengan organisasi difabel yang ada. Iya. Sorry Mas, agak putus. Bisa sedikit diulang? Iya, jadi tadi Syarif kan sudah sharing sedikit tentang pengalaman dia sebagai anak muda difabel yang dia bilang tidak terlalu didengar oleh seniornya aktivis di Sulawesi Selatan, kemudian juga berdirinya Perdik itu dia bilang sebagai salah satu upaya untuk memberikan ruang lebih kepada anak-anak muda untuk bisa muncul gitu. Nah, kalau menurutmu sendiri gimana sih pergerakan difabel ini terhadap anak muda? Apakah cukup ruang yang diberikan atau gimana? Oke. Iya, tadi menarik ya. Jadi karena Mas Joni tadi menyinggungnya tidak terlalu terafiliasi, jadi ini kesannya saya kayak pengamat, tapi bukan pengamat. Oke, menarik. Jadi Syarif benar sekali sebetulnya saya punya pandangan yang nyaris sama. Tapi begini, mulai dari yang sederhana. Sebetulnya kan ketika kita bicara soal regenerasi organisasi difabel, kita bisa mulai dari ruang ini dibuka seluas-luasnya bagi teman-teman aktivis muda untuk masuk gitu, sehingga ke depan punya kesiapan untuk menggantikan yang lebih senior. Saya senang sekali melihat teman-teman di Makassar, Syarif dan kawan-kawan luar biasa. Ini mungkin kalau pengalaman praktisnya mungkin Syarif bisa share. Cuman ada dua hal sebetulnya Mas yang saya lihat ya. Pertama tentu ruang ini harus dibuka seluas-luasnya. Jangan sampai oleh teman-temannya yang lebih senior terutama, jangan sampai ada prejudice bahwa kalau kita misalnya kaitkan sedikit ke isu yang lain gitu. Kalau misalnya teman-teman anak muda ketika berkecimpung di isu politik gitu misalnya, prejudice-nya pasti ini belum punya pengalaman, nggak kompeten. Nah, padahal kita mulainya juga dengan tidak ada pengalaman. Nah, benar sekali, itu maksud saya. Jadi biarkan learning by doing. Kita belajar mulai dari awal dan kalau misalnya ngomongnya nggak pengalaman kalau nggak dikasih kapan dapatnya kan? Itu. Dan yang kedua, ini yang juga penting bahwa menumbuhkan kapasitas anak muda itu juga menjadi penting dalam konteks kaderisasi. Nah, ini yang juga jadi PR nih. Misalnya teman-teman muda bagaimana biar menjadi aktif di gerakannya. Nah, ini kesadaran yang lain gitu. Oke. Tapi menurutmu yang sekarang ini apakah masih belum seperti itu? Artinya soal gini. Ya, oke. Soal keterlibatan berarti ya. Oke. Nah, yang paling simpel, saya justru mungkin tanya teman-teman, kalau menurut teman-teman selama ini di forum-forum yang mendiskusikan isu difabel, gitu ya, bukan hanya yang terlibat, tapi yang menjadi leader, apakah sudah banyak teman-teman difabel yang terlibat? Itu teman-teman bisa menjawab lah. Siapa dong? Ayo ada yang menjawab dong. Jangan saya lagi ya, Ayo, siapa yang menjawab? Mas Joni, mungkin sebentar lagi saya ini ya terusan mungkin nggak terlalu aktif gitu ya. Saya dengerin. Oke. Ya, oke. Tapi kamu kalau pas lagi bisa nimbrung aja ya. Oke, siap. Sip, thank you. Monggo, saya dengerin yang lain sekarang. Ya. Ayo, siapa yang mau merespon tadi? Lontaran pertanyaan dari Tio ini menarik nih. Andi? Coba duluan. Oh iya. Kak Andi. Kak Berti. Kak Andi duluan. Ya. Karena tadi
teman-teman pertanyaannya teman-teman buat teman-teman difabel sendiri gitu ya terkait dengan leadership gitu. Jadi saya sendiri non difabel tuh kadang gimana gitu untuk menjawabnya gitu. Nah itu juga salah satu poin tadi mungkin tambahan untuk yang disebutkan oleh Tio gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang pertama tadi selain Tegar bilang bahwa membuka ruang itu, tapi saya justru melihatnya bahwa ruang itu belum ada gitu. Ruang untuk teman-teman muda itu belum ada gitu. Bahkan bagaimana untuk mau menerima gitu ya, kayak gitu. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman difabel muda di masing-masing organisasi, tapi maksud saya ruang dalam artian tuh ruang bukan hanya sekedar kemudian dia diterima di organisasi, tapi bagaimana kemudian organisasi organisasi difabel itu memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh teman-teman muda gitu. Akses ke literasi, kemudian relasi kayak gitu sehingga teman-teman muda ini mampu berkembang gitu. Karena saya juga berteman dengan teman-teman difabel muda di kampus UIN gitu ya, yang mereka akhirnya memilih untuk ya pasif aja di organisasi karena ya tidak ada rangsangan untuk mereka gitu untuk mau berkembang dan mau belajar dan lain-lain kayak gitu. Akhirnya ya mandek di situ gitu. Kayak gitu. Itu mungkin tambahan saya tadi untuk Tegar gitu ya. Kemudian untuk leadership teman-teman muda. Nah, ini juga berkaitan dengan itu, dengan leadership teman-teman muda juga. Ketika ruang itu tidak ada, kemudian akses itu tidak ada, ya gimana kita bisa memunculkan sosok-sosok aktor-aktor muda teman-teman difabel kayak gitu. Oke. Jadi ruangnya memang tidak cukup ada, dan kalaupun ada itu hanya sebatas dilibatkan tapi betul belum diberi tanggung jawab gitu ya kira-kira, yang kemudian betul, karena itu ya leadership-nya nggak muncul gitu. Iya, nah, berarti ini menarik nih soal leadership. Apa sih pandangan kamu tentang leadership dalam isu difabel ini? Karena banyak pertanyaan nih, misalnya ada berapa sih pemimpin organisasi difabel yang muda gitu. Terus soal misalnya leadership untuk gerakan difabel ini sebaiknya difabel atau teman yang tidak difabel juga boleh menjadi leader untuk pergerakan difabel dan lain-lain. Menurutmu gimana nih? Kalau menurut Berti sendiri, ya pemimpin itu memang harus dipersiapkan juga ya Mas Joni. Dan persiapan itu ya butuh trust yang tinggi kalau menurut saya. Jadi belajar dari Garamin yang baru terbentuk ini Mas, karena memang kami kumpulan anak-anak yang tidak diperhitungkan. Kalau kasarnya begitu. Jadi saya sendiri pun waktu dari saya sendiri yang merasa non difabel juga, ketika ada dalam organisasi itu pasti nggak akan bicara. Pasti kalau senior sudah omong A, ya itu adalah keputusan final. Tapi kalau kita mau ngomong meskipun itu benar juga akhirnya ya stop di grundel, nggak selesai. Nah tapi ketika di situ pengalaman yang saya rasakan, maksudnya ketika kondisi itu terjadi kepada saya, jadi saya yang berusaha untuk, kita tanggalkan semua pengalaman lama yang nggak ada kesempatan mau ngomong habis. Sekarang ruang terbuka luas. Nah ruang terbuka luas ini juga kembali ke teman-teman difabel sendiri. Jadi memang kalau mau berproses untuk jadi pemimpin ya harus berani berbuat salah kalau menurut saya sih Mas Joni. Buat salah sebanyak-banyaknya dan itu nggak apa-apa. Dibanding nggak bergerak, nanti mau ini takut. Akhirnya takutnya yang lebih besar. Tapi di sini kita bilang, kita sama-sama bodoh. Kita kalau bilang bodoh, kita sama-sama bodoh mau belajar. Jadi apapun yang kita pelajari itu tidak ada yang salah karena itu proses untuk kita jadi lebih baik. Nah, kalau untuk pemimpin sendiri, kalau yang di NTT memang kebanyakan memang senior. Dan seperti kita ketahui bersama, kalau misalnya undangan terbatas hanya satu orang yang berangkat, maka otomatis kan hanya yang senior saja yang berangkat. Sedangkan yang muda ini kapan dapat pengalamannya untuk duduk bersama dengan aktivis-aktivis yang lain, duduk bersama dengan kepala-kepala dinas atau apapun itu. Jadi nanti hanya modal dapat cerita terus. Nah, kapan mereka duduk dan mengalami itu dan mereka yang bercerita gantian seperti itu yang masih cukup minim. Kemudian
yang saya tangkap juga ketika anak muda ini dikasih peluang untuk bicara, karena saya mengalami juga sering dikasih kesempatan Mas Joni sama Kak Ishak tuh. Berarti ayo. Akhirnya waktu di sini juga saya bilang, oh ini kamu juga harus bisa, walaupun jatuh bangun tetap harus mulai. Dan apa namanya, ada semangat baru dan model baru ketika anak-anak muda bersama pergi ke pemerintah dibanding yang tua, karena mungkin kita datangnya tuh lebih yang santai, lebih ngobrol, tidak yang bapak ibu yang terhormat, nggak yang kayak tegang-tegang begitu, tapi kita ini sering ditanya lagi buat apa, jadi ngobrolnya juga lebih aman. Terus yang menurut saya kekuatan teman-teman muda difabel lebih kuat itu adalah ketika bergerak bersama, karena berarti pengalaman non difabel berjuang nih Mas, berjuang sendiri, ngobrol, cerita tentang difabel itu apa, itu nggak sepowerful kalau berarti datang dengan teman yang difabel dan lebih dari satu orang. Di situ akhirnya yang berarti cerita itu bukan sekedar mitos menurut orang-orang, tetapi mereka lihat ini loh benar ternyata yang diceritakan berarti bahwa anak-anak ini bisa. Dan sebagai anak muda difabel juga ya harus mau terus meningkatkan kapasitas diri, karena kalau nggak mau ikutan maju ya nanti nggak bisa maju-maju, tapi kalau dikasih kesempatan, ruang, ya harus mau membayar harga gitu loh Mas Joni, membayar harga untuk ikut pertemuan, ngumpul, karena awalnya itu untuk meyakinkan teman-teman bahwa networking itu penting juga nggak mudah, karena mungkin terbiasa berjuang sendiri dan sering tidak dilibatkan, tetapi sekarang mulai sadar bahwa kalau dapat undangan ini penting loh untuk datang, walaupun hanya mendengar. Karena mendengar pun menurut saya proses dari saya belajar, mengamati, sehingga apa yang baik dari orang tersebut yang kita ambil untuk diimplementasikan. Begitu Mas Joni. Iya. Wow. Poin penting yang menarik sekali dari Berti tadi adalah soal bahwa leadership ini harus dipersiapkan. Jadi baik Berti tadi bilang individu maupun organisasinya harus betul-betul mempersiapkan, termasuk mempersiapkan lingkungan yang memberi kesempatan untuk belajar dari kesalahan, kan gitu. Ya. Nah, dan ini saya rasa penting untuk terjadi mulai dari level individunya juga harus menjemput pengalaman-pengalaman itu, punya motivasi yang kuat, organisasinya juga harus menciptakan itu, kemudian juga relasi antar organisasi sebagai sebuah gerakan. Nah, saya mau ke Syarif. Gimana Syarif menurutmu? Apakah itu tuh sudah terjadi atau belum sekarang ini? Realitasnya seperti apa realitasnya? Kalau iya relasi. Tarik nafas dulu. Sulit sekali pertanyaan ini. Pertanyaan berat. Sebenarnya kalau apa yang saya lihat misalnya dari proses belajar yang selama ini saya geluti di Perdik dengan banyak berinteraksi dengan kakak-kakak senior yang lebih suka bekerja dengan anak muda, artinya proses networking itu saya merasa bahwa kami ini yang muda-muda sangat banyak dibantu. Namun mungkin itu tidak secara menyeluruh mungkin ya di seluruh Indonesia. Tapi kalau untuk ruang lingkup Sulawesi Selatan sendiri, saya merasa bahwa dengan adanya misalnya sejumlah organisasi atau sejumlah tokoh-tokoh anak muda difabel yang bermunculan, itu ternyata mampu menghadirkan sosok-sosok lain di tempat lain. Kalau di Makassar saya melihat teman-teman di Bulukumba akhirnya anak-anak mudanya sudah berani juga berhimpun sendiri. Akhirnya kemudian ada yang namanya muncul Panrita Inklusi. Nah itu anak-anak muda itu yang bergabung di situ karena juga merasa bahwa mereka tidak begitu mendapat peran dari organisasi yang terdahulu. Nah itu tentu saja sangat keren sekali. Dan di tempat lain juga, misalnya di Makassar ada komunitas anak-anak muda mahasiswa yang juga kesulitan berkarya di organisasi lama, bikin yang namanya Gemparkan, Gerakan Pelajar dan Mahasiswa untuk Kesetaraan. Dan dari situlah kemudian
kesempatan-kesempatan yang disebutkan Kak Berti tadi untuk bertemu dengan stakeholder untuk belajar itu ternyata bisa muncul karena memang gagasan ataupun gagasan gerakan yang mereka bawa, ide-ide yang mereka bawa ternyata direspon baik dari sisi masyarakat biasa itu pun sendiri maupun dari pemerintah. Buktinya apa? Mereka biasanya dipanggil loh dalam event-event misalnya Musrembang. Nah, saya merasakan saya sangat senang sekali karena ternyata Perdik bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk melakukan yang sama, dan yang terpenting adalah membukakan jalan untuk teman-teman yang lain untuk bisa juga bermunculan dan belajar. Jadi ya meskipun misalnya sulit misalnya kita menemukan ruang-ruang di komunitas lama, tapi dengan adanya inspirasi untuk bergerak, adanya contoh yang bermunculan, akhirnya juga mampu mendorong teman-teman lain untuk keluar, untuk berkarya juga. Ya, mungkin seperti itu. Kamu sebentar, ini jawaban yang diplomatis. Kamu bilang bahwa banyak inisiatif dari anak muda yang muncul, yang kemudian bisa menciptakan ruang-ruang belajar itu. Apakah artinya kamu mau bilang bahwa organisasi mainstream yang ada itu sebenarnya realitasnya memang belum cukup membuka ruang untuk itu? Iya, seperti yang Tio sebenarnya tadi sudah sempat menyinggung. Nah, misalnya untuk event-event nasional, nah paling itu lagi. Ya, kalau saya merasa seperti itu, Mas. Makanya kemudian saya memilih untuk belajar di Perdik, dan toh ketika saya misalnya bergabung di sini, kepercayaan diri saya dan orang-orang percaya dengan apa yang saya kerjakan juga, apresiasi yang saya peroleh dari orang lain juga ternyata positif. Jadi saya merasa seperti itu. Oke, hai senior pegiat difabel ini loh, 4 orang ini bilang bahwa anak muda belum cukup diberi ruang. Jadi himbauan saya, kalian harus membuka seluas-luasnya kesempatan untuk anak-anak muda belajar, karena kalian nggak akan selamanya menjadi pemimpin aktivisme difabel. Iya. Sepakat, Mas. Dan satu lagi mungkin, Mas. Gitu. Ya. Saya khawatir. Legacy, benar. Iya, saya khawatir teman-teman di organisasi malah disibukkan dengan program-program yang sedang dikerjakan gitu loh. Ketimbang membangun regenerasi itu tadi gitu. Membangun aktor-aktor baru yang muda, yang dia bisa punya power gitu ya untuk mempengaruhi teman-teman yang lain gitu. Itu sih, Mas, kekhawatiran itu loh, Mas. Jangan sampai teman-teman di organisasi itu sibuk dengan program-program yang ada gitu. Yes. Nyambung, Mas Joni. Ya, ini kan kemarin sudah di warning sama Mas Joni juga sih. Kita baru bayi setahun, mungkin karena ya ini akibat kerjaan dan ulahnya Mas Andi juga sering nulis tentang Garamin di Solider, jadinya akhirnya orang banyak tahu. Nah, karena orang banyak tahu, jadi sekarang banyak yang mau nawarin kerjasama kan. Tapi akhirnya juga kita pada satu titik yang awalnya senang nih, teman-teman senang, yang juga buat Berti senang adalah mereka belum pernah melakukan kerjaan yang ini, tetapi ketika mereka mampu dan bisa, mereka senang. Jadi mereka merasa, oh kita skillnya ada. Terus dapat tawaran, Kak, mau kita yang begini. Jadi saya juga antara, oke, baik, ini antara kapasitas diri meningkat, tetapi juga ingat bahwa ini adalah alat perjuangan, bukan tempat untuk cari kerja. Jadi udah diingatkan sama Mas Joni kemarin, thank you. Jadi kita senang sih karena punya mentor yang betul-betul, maksudnya kalau salah ya tegur, karena kita anak muda juga sering banyak salah kan Mas Joni, jadi masih butuh kadang-kadang kalau belok ke kiri agak diarahkan lagi supaya bisa jangan hilang fokusnya. Thank you Mas Andi buat sarannya tadi juga. Juga kayak teman-teman yang muda juga mungkin yang dalam organisasi itu masih. Dan silahkan lanjut Syarif. Ya, saya cuma mau bilang meskipun Syarif mau nyambung ya?
Meskipun misalnya nanti kita ditegur, kita nggak baperan ya. Ya, Iya, kita sebetulnya nggak baper kok. sebetulnya Kita nggak sama baper. saja. Tenang. Yang senior pun juga harus mau harus mau mendengar gitu ya. Mendengar itu dalam artian bisa jadi yang didengar juga kritik gitu. Itu saya kira juga harus porsinya sama gitu. Iya, betul. Setara Iya. gitu ya, Mas. Iya, betul. Iya. Porsinya setara di situ. Jadi egaliter lah relasinya kemudian kan. Itu yang kita senang dari Mas Joni sama Kak Ishak. Jadi tidak memposisikan diri sebagai yang ditinggikan, tetapi bisa jadi teman curhat dan teman ngobrol sharing ide. Thank you. Oke. Baik, ini sangat reflektif ya. Tadi soal Andi mengingatkan bahwa jangan asik, jangan project program dong gitu. Artinya kita harus realistis dan balance juga bahwa program itu sangat diperlukan karena dua hal menurut saya. Satu itu kita butuh amunisi, yang kedua kita butuh kerja-kerja yang sistematis. Tapi di sisi lain kita juga harus setia pada mandat organisasi. Itu saya kira poinnya yang tadi Berti juga sampaikan gitu. Kesetiaan pada mandat organisasi itu bahwa kita didirikan untuk apa sih, kita ada untuk apa sih. Nah, itu yang harus selalu dipegang gitu. Jangan sampai kemudian kita tahu-tahu pelan-pelan terseret arus dan kita maunya ke utara, tahu-tahu jalannya sudah ke timur atau ke selatan gitu kan. Oke, sekarang refleksinya sudah, meskipun kalau mau diperdalam lagi saya kira banyak yang menarik. Nah, tapi saya mau pindah ke bagian berikutnya nih. Setelah kita melihat masa lalu, kemudian saat ini pergerakan bagaimana anak muda diposisikan. Kalian sendiri melihat ke depan itu seperti apa sih pergerakan difabel ke depan ini mestinya ke arah mana dan bagaimana anak muda seharusnya kemudian mempersiapkan untuk meneruskan. Saya hampir saja menggunakan istilah mengambil alih, tapi nanti takut diprotes sama yang senior. Meneruskan sajalah yang lebih halus. Gimana kira-kira? Oh, Mas Andi dulu deh. Berat soalnya ini. Iya, Syarif dulu lah. Sorry. Ini malah dilempar-lempar. Kalau saya sih merasa optimis bahwa anak muda ke depan akan lebih banyak. Itu kan seperti itu. Jadi baik yang non difabel ataupun non difabel itu sekarang anak muda lagi diperhitungkan untuk banyak terlibat dalam proses-proses pembangunan yang dilakukan oleh negara. Nah, tantangannya tentu sebagai anak muda kita teman-teman difabel itu mesti harus siap menerima tanggung jawab itu. Tentunya dengan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah banyak-banyak belajar dari orang-orang yang memang kita anggap bisa belajar, mengajari kita, memfasilitasi kita untuk sama-sama berkembang. Poin penting yang lain yang saya rasa yang bisa saya refleksikan dari pengalaman saya adalah kita jangan menutup diri untuk berinteraksi dengan yang difabel saja, tetapi bagaimana caranya kepada teman-teman untuk sebisa mungkin ayo bergabung dengan komunitas pemuda yang lebih beragam begitu, karena kan akan jauh lebih menarik sekali kalau misalnya kita bisa menguasai beberapa isu. Misalnya tadi si Tio menceritakan dia cukup concern dengan isu hukum dan difabel. Nah, saya tentu banyak di isu pendidikan dan difabel, karena kan isu difabel itu sebenarnya memiliki keterkaitan di banyak isu. Jadi kita
harus aktif dan membangun jaringan dengan komunitas-komunitas anak muda yang lain agar kemampuan ataupun pengetahuan yang kita miliki itu akan banyak tidak hanya akan bermanfaat misalnya kalau kita berbicara terkait difabel saja, tetapi ketika misalnya kita dipercaya untuk mengambil isu-isu yang lain, untuk berbicara di isu-isu yang lain, itu juga kita bisa terlibat di situ. Dan dari proses itu kemudian tentu saja apa yang kita cita-citakan itu akan terwujud, yang inklusif itu. Dengan banyak-banyak berinteraksi dengan mereka yang non difabel, tentu proses inklusif menuju inklusif itu sudah berlangsung di situ, karena teman-teman kita yang non difabel akan belajar atau akan terbiasa berinteraksi dengan kita yang difabel, dan kita yang dikatakan banyak mengatakan bahwa kita ini kadang kurang percaya diri atau merasa minder. Nah, dari proses interaksi itu tentunya akan meningkatkan kepercayaan diri kita dan tentu saja akan memperluas pergaulan dari teman-teman. Jadi kalau saya cara menjawabnya mungkin seperti itu, Mas Joni. Oke. Ya, optimisme tadi yang ku catat, optimisme bahwa ke depan anak muda bisa meneruskan peran-peran itu, kemudian keterlibatan yang sudah lebih kuat saat ini gitu ya. Tapi kita juga mencatat bahwa regulasi memang menguat, keterlibatan memang menguat, tapi fakta bahwa ada kemunduran dari praktik pemenuhan hak difabel itu juga iya. Misalnya soal ASN, kemudian kemarin di beberapa grup soal persyaratan pendidikan tinggi gitu. Nah, berarti kan perlu strategi nih untuk menjawab optimisme itu. Siapa yang mau merespon nih? Strateginya mesti gimana nih ke depan? Terutama dengan terjunnya anak-anak muda itu. Berarti ya, Mas Joni, sedikit. Boleh. Jadi, kalau dari Berti sih terlalu percaya dengan mimpi, bahwa aku tuh bermimpi ya di NTT, bila perlunya nanti gubernurnya juga ada teman difabel perempuan mungkin, terus bawa teman-teman ke kantor dewan supaya ruang mimpi mereka lebih luas. Jadi bukan hanya berpikir untuk saya di organisasi terus. Jadi kita selalu menanamkan setiap orang berhak untuk menentukan dia mau menekuni bidang apa. Jadi organisasi hanya alat pergerakan untuk kita saling support dengan yang lain. Lalu yang paling penting juga pendidikan kalau dari saya, Mas Joni. Karena persyaratan meskipun kalau kita mau bertanding di itu, mempersiapkan adik-adik ini juga pengalaman saja tidak cukup, keahlian saja tidak cukup. Jadi teman-teman harus upgrade skill, belajar bahasa Inggris, kemudian sekolah lanjut lagi. Kami 5 tahun terakhir ini mempersiapkan teman-teman Garamin supaya mulai lamar Australia Award. Karena saya bilang, saya yang lambat berpikir, susah konsentrasi, itu saja bisa. Apalagi teman-teman, pasti akan bisa. Jadi kita mencoba untuk memberikan teman-teman bermimpi. Contoh dalam organisasi kami, Kak Yani, itu dia nggak sekolah, dia hanya tamat SD. Tapi dia bermimpi juga 2 tahun ke depan saya mau masuk kampus. Jadi kita semua tuh yang support. Ayo Kak Yani, semangat. Jadi kalau di tempat lain mungkin dia akan ditertawakan, tapi justru di kelompok kita justru malah bilang, ayo Kak, selesai paket B, ayo lanjut ke paket C. Jadi ada saling mendukung di situ dari sisi pendidikannya, Mas Joni. Lalu kalau untuk yang anak muda yang lain itu, yang Berti lihat sekarang, teman-teman komunitas tuli, wah mereka juga luar biasa. Jadi karena sama-sama muda ya Mas, jadi ngobrolnya enak. Terus, kalian buat apa? Terus ini nanti bulan Juni ini ada camping bareng, bagaimana teman-teman dari organisasi lain diajak untuk belajar bahasa isyarat bersama. Lebih kayak begitu. Lalu kalau untuk masuk ke dunia politik kami terus terang belum mempersiapkan diri untuk masuk ke ranah itu, karena kami masih percaya ada ranah-ranah lain yang lebih penting dari itu. Tetapi memang ada beberapa teman senior yang akan mulai masuk untuk mau mencoba supaya suara teman-teman difabel itu juga. Tapi kita selalu berpikir begini sih, kadang memang ada yang bertanya masuk dunia politik, tapi
tujuan utama orientasimu masuk itu untuk apa dulu? Apakah untuk kesejahteraan pribadi ataukah memang untuk memperjuangkan aspirasi dari teman-teman? Karena takutnya jangan hanya karena ini dibutuhkan kuota difabel. Terus karena kuota difabel lalu lupa bahwa yang kita perjuangkan ini adalah teman-teman difabel, tapi akhirnya lebih fokus ke rencana dan target-target pribadi, akhirnya lupa bahwa perjuangan ini tentang perjuangan inklusif. Itu sih, Mas. Oke, ini menarik. Jadi pendidikan, kemudian kalau tidak salah tadi strategi bahwa teman-teman harus masuk di posisi pengambilan keputusan publik, yang harus digarisbawahi soal masuk di ranah politik tadi ya. Ini ya pengingat buat kita semua. Andi punya tambahan soal strategi? Iya. Sebelum ke strategi ya Mas. Jadi kalau tadi Syarif misal optimis, KBRT optimis, kalau saya pesimis Mas melihatnya. Gitu. Pesimisnya ya itu. Kompak ini. Ya, pesimisnya justru gitu ya. Justru gini ya. Yang pertama tadi yang saya ingatkan mungkin ya. Pertama kalau kita kalau misal teman-teman di organisasi difabel yang mainstream kayak gitu ya masih berkutat dengan program dan proyek mencari ini dan itu tanpa ada rencana atau memikirkan bagaimana nih regenerasi atau membangun aktor-aktor baru kayak gitu, itu akan ya pertanyaan Mas Joni tadi soal bagaimana kemudian melibatkan teman-teman muda untuk ikut mengawal pemenuhan hak teman-teman difabel, ya nonsen kayak gitu Mas. Karena ya itu tadi dari awal nggak ada ruang, nggak ada inisiatif untuk membentuk segerombolan anak muda gitu ya, yang dia akhirnya mampu gitu punya power untuk ikut di ranah tadi, di ranah politik, kemudian pengambilan kebijakan dan lain-lain kayak gitu. Nah mungkin di masing-masing daerah berbeda ya, kayak mungkin KBRT itu lagi semangatnya gitu. Ya, semangat gitu ya, semangat dan kondisinya itu berbeda. Di Makassar juga berbeda gitu. Kalau di Jogja mungkin saya agak berbeda kondisinya ngelihatnya gitu. Yang saya lihat gitu Mas, maksudnya kayak gitu sih. Mungkin Tegar juga berbeda mungkin karena Tegar juga punya relasi yang berbeda gitu dengan teman-teman difabel lainnya gitu. Tapi kalau teman-teman di UIN misal gitu ya, ya mereka menyebut diri sebagai orang-orang yang terbuang gitu, Mas. Ya lulus kuliah, kemudian ya ngapain gitu? Mereka nggak tahu juga gitu. Ya, tapi kan mereka juga harus mengambil perannya sendiri. Masa? Nah, maksud saya nggak ada yang ngarahin kayak gitu loh, Mas. Yang membuka ruang kayak gitu untuk aku bisa ngambil ini nih, kamu punya peluang di sini kayak gitu. Jadi rangsangan-rangsangan yang kayak gitu yang diperlukan gitu. Oke. Ini menarik ini, dan saya kira harus dijawab nih. Masa merasa terbuang padahal belum pernah datang? Gimana mau datang, orang jalannya nggak akses? Datang saja belum merasa terbuang. Mas, ini aku mau cerita sedikit Mas terkait yang jalan aja nggak itu, karena dibilang Mas Andi kayak gitu. Jadi contoh di grup kita di Garamin, kayak saya dapat undangan. Siapa nih yang mau berangkat? Meskipun yang lain kayak mau, tapi kemarin memang saya bilang, ini karena akan kunjungan lapangan, akan pergi ke ini, supaya orang belajar. Jadi ini kita bilang, Elmi yang pergi, karena dia berkursi roda, jadi buat repot sedikit sama panitia. Jadi ternyata memang naiknya naik bis, jadi memang tidak akses. Jadi itu kesempatan. Jadi kemarin dia pulang tuh dia senang sekali. Terima kasih Kak. Akhirnya semua orang belajar bagaimana mau cara angkat kursi roda, kemudian bagaimana cara membantu dia. Dina juga ada dalam situ. Jadi
Terus juga karena memang ini dia suka suka jiwa semangat volunteernya tuh tinggi, kadang justru membantu. Jadi akhirnya ada perubahan cara berpikir dari teman-teman UNICEF, teman-teman yang lain juga untuk melihat bahwa teman-teman difabel ada itu. Lalu satu lagi pernah ada dengan pemerintah itu ketika mengundang itu mereka sudah yang takut duluan. Itu harus sampai kita tuh yang karena dari mereka maunya Berti yang bicara karena dapat rekomendasi dari temannya Mas Joni. Terus habis itu Berti merasa bahwa bukan saya kalau mau mendengarkan cerita dan kisah harus teman difabel ini yang diundang. Lalu mereka sudah berpikir nanti gimana, apa tidak merepotkan, nanti bagaimana kalau di sana dibantu atau tidak. Jadi mindset itu yang pelan-pelan kita rubah. Jadi harus sering, makanya teman-teman berarti yang harus sering ngobrol sama mereka. Terus yang kedua juga yang selalu kita tanamkan adalah minimal berteman dengan satu orang kalau ikut kegiatan. Karena kondisi yang sering terjadi, yang kami amati, baik organisasi difabel maupun non, ketika berangkat diundang ikut kegiatan itu nanti ngumpulnya ya sama itu lagi, padahal kan ini ajang untuk mengenal orang lain, organisasi yang lain, jadi supaya persahabatannya lebih luas dan lebih lama. Jadi kita di sini sudah dengan teman ini, tapi harus mau membuka diri untuk mulai berkenalan, untuk mulai bersahabat. Jadi minimal ada satu orang, itu sih Mas. Ya, oke. Ini jadi memunculkan pertanyaan baru sebetulnya apa yang disampaikan Berti tadi soal memperluas interaksi sosial, kemudian Andi tadi juga cerita soal mereka yang merasa terbuang padahal belum datang gitu. Gini, artinya ini kan tidak banyak kalau sekarang ya saya melihatnya tidak banyak anak-anak muda yang memilih atau dengan sadar kemudian mengambil pilihan untuk aktif di pergerakan difabel. Jadi dibandingkan dengan dulu sepertinya sekarang ini kita agak krisis gitu anak muda. Mungkin memang benar tadi masalah yang teman-teman bersepakat bahwa ruang untuk anak muda ini belum cukup terbuka. Nah, pertanyaan saya setelah ada optimisme, walaupun optimisme ini tidak jadi konsensus karena sepertiganya Andi bilang dia enggak optimis. Nah, kalian berdua optimis. Nah, kalau Tio masih di sini, aku nggak tahu nih dia mau bilang apa. Oke, ini kita sepakat untuk ada perbedaan pendapat bahwa sebagian melihat optimisme itu iya, sebagian melihat kayaknya masih tanda tanya nih optimisme. Tapi bahwa kita perlu menarik lebih banyak anak-anak muda untuk bergiat di isu difabel, atau paling tidak menjadi apapun mereka adalah kemudian juga menjadi duta untuk inklusi difabel gitu. Nah, gimana caranya menurut kalian supaya lebih banyak anak muda yang tertarik dan sama-sama belajar isu ini? Gimana caranya? Ayo Syari. Apa dulu nih? Syari. Ayo Kak Berti lah. Syari yang lebih muda. Ya, kalau misalnya melihat bahwa saat ini banyak anak muda yang kurang begitu tertarik bergabung dengan dunia gerakan difabel, itu saya melihat salah satu penyebabnya mungkin karena sudah banyak peluang-peluang lain yang mulai terbuka buat teman-teman, misalnya untuk beraktivitas kan secara tidak langsung kota PNS itu juga sudah banyak sekali. Ya saya jujur saja saya banyak kehilangan teman-teman karena dulu di asrama itu saya ada sekitar 5, 6, 7 anak muda yang saya anggap mereka punya jiwa aktivis yang keren karena waktu itu kita sama-sama berjuang, tetapi dengan adanya kesempatan-kesempatan lain yang terbuka, adanya kuota yang disediakan oleh negara untuk teman-teman untuk berkarya, ya akhirnya mereka memilih untuk mengambil jalan itu. Nah,
ya tentu saja itu keren, baik-baik saja, apalagi kalau misalnya ketika seperti yang Mas Joni katakan tadi, ketika misalnya mereka berada di situ tetapi mereka bisa menjadi duta untuk inklusi difabel. Jadi saya merasa bahwa itu salah satu penyebab mungkin di mana banyaknya anak-anak muda yang belakangan lebih tertarik memilih jalan yang lain gitu dibanding dengan ini serba salah lagi nih Syarif. Dunia kita memperjuangkan kuota supaya dapat kesempatan, tapi yang dapat kuota malah nggak ikut memperkuat perjuangan, gimana? Enggak, maksudnya ada mungkin beberapa di antara teman-teman yang ada di beberapa yang saya melihat ada beberapa tokoh teman-teman yang sudah menjadi misalnya sudah menjadi PNS, tetapi mereka tidak melupakan apa yang pernah mereka lakukan dulu. Misalnya saya kalau boleh sebut nama mungkin salah satunya Kak Dimas Prasetyo Muharrem, itu kan meskipun misalnya dia berada di kalangan pemerintah, tetapi kepeduliannya terhadap anak-anak muda difabel itu tetap ada. Nah, saya merasa tentu ini juga bisa menjadi contoh yang baik mungkin yang bisa juga dilakukan oleh teman-teman yang lain. Di sisi lain juga mungkin kita perlu banyak-banyak ini bergerak ke pelosok ataupun ke sekolah-sekolah ataupun ke panti-panti yang memungkinkan banyak anak-anak muda difabel di sana yang mungkin saja mereka ingin aktif, ingin ikut, tetapi mereka tidak tahu caranya. Nah, itu tantangan lain yang perlu dijawab yang perlu dilakukan oleh kita ini yang memilih untuk aktif di dunia gerakan difabel. Mungkin itu. Okay. Jadi kembali ke tadi, cara kita untuk menarik lebih banyak anak-anak muda gimana caranya? Kalau dari kami sendiri di Perdik, ya tentu kami sering mempromosikan kegiatan-kegiatan yang Perdik lakukan. Salah satunya itu menarik melalui tulisan ataupun melalui tentu dengan apa yang kita lakukan sekarang ini juga saya meyakini nanti akan ketika misalnya ada anak-anak muda yang menonton dan terilhami dari pengalaman-pengalaman yang kita atau teman-teman ceritakan, itu tentu akan salah satu cara untuk menarik minat mereka untuk sama-sama bergabung di dunia gerakan difabel. Oke, mantap. Nanti kita taruh di deskripsi juga deh medsosnya Syarif, Berti, Andi, dan Tio. Biar anak muda yang tertarik bisa langsung berkontak. Medsosnya aja ya, jangan emailnya ya. Oke, Berti, Andi ada tambahan? Apa nih strateginya? Strateginya iya, kalau dari lebih banyak anak-anak muda yang kemudian tertarik dan ikut dalam gerakan difabel. Ini salah satunya kan Mas, caranya menjangkau lewat media. Salah kemudian, dua juga. Yang salah dua ini yang kita lagi pikirkan untuk menjangkau kami lagi bermimpi menjangkau pulau. Tidak tahu nih masuk akal atau tidak, karena kan kepulauan kita. Jadi belajar dari bencana, kami belajar banyak hal. Di situ kami lihat bahwa ternyata ada anak muda difabel yang mereka ada, tapi mereka tuh nggak tahu mau ngapain. Terus mereka hanya selama ini ayo ikut program kerja dari Naker Trans atau apapun itu. Jadi masih belum ada antusias untuk bergerak sendiri, untuk mengorganisir diri. Nah, di situ justru kita yang kewalahan karena kita cuma berenam. Tiba-tiba ditawarin, ini ada anak-anak muda nih, silahkan kalian mau apa-apain. Jadi kita hanya berpikir, bentuk saja lembaga baru. Tapi mereka malah bilang, kenapa tidak buka cabang saja? Mereka menghidupi visi misi kalian. Kayaknya visi misi kalian itu lebih menarik untuk dihidupi oleh anak-anak muda, supaya bisa bergerak cepat seperti kalian jangkau yang di kecamatan-kecamatan lain. Jadi kita lagi target bulan depan untuk mulai pergi ke Pulau Rote untuk melihat. Terus yang kedua juga, kebetulan ini lagi dapat kesempatan sama Bang Jona juga untuk ke beberapa kabupaten. Nah itu berarti rencana untuk pakai sarana untuk menjangkau kalau anak-anak muda di situ ngobrol,
kita bagikan Facebooknya Garamin, kontaknya apa saja yang kami buat, itu cukup memberi pengaruh. Lalu diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber, Mas. Jadi karena kebanyakan narasumbernya karena memang pakar, jadi harus sudah tua karena kami masih minim. Jadi yang kami coba, ayo ini jangan belajar untuk mendorong bahwa ini teman-teman muda bisa dan mereka bisa. Jadi ketika mereka jadi narsum atau jadi penanggap dalam kegiatan-kegiatan webinar yang menjamur ini, itu membuka wawasan teman-teman yang lain difabel yang di luar. Jadi mereka, oh ternyata anak muda bisa. Lalu sharing dari pengalaman pribadi kami waktu menjangkau salah satu teman yang tuli dan bertemu dengan salah satu anggota baru kami namanya Charles yang sangat multi talent, yang selama ini dia tuh tidak tahu kalau ternyata ada grup untuk ngobrol, untuk berjuang. Jadi akhirnya dia belajar dari skillnya. Jadi dia sampai bilang dia sangat senang sekali ketika dilibatkan dalam acara pelatihan waktu itu dengan HI. Dan di pelatihan itu belajar tentang Washington Group Question. Nah di situ yang diundang itu waktu itu ada wakil bupati sama sama wali kota. Nah di screenshot. Jadi dia muat di di story-nya dia. Jadi orang tuanya semua akhirnya, padahal nih dia bilang, kan saya baru ikut gabung 2 minggu, berarti nanti saya bisa lebih hebat lagi, Kak. Jadi saya itu akan lebih hebat. Jadi saya itu yang lebih kayak gitu. Kamu ini kekuatan di public speaking, jadi akan bisa belajar situ. Jadi kesempatan yang mereka tidak pernah bayangkan. Jadi ternyata melihat bahwa kalian bisa loh duduk bersama dengan pemimpin daerah ini untuk merencanakan dan memberikan kontribusi buat daerah. Jadi saling peer support begitu Mas. Terus yang kedua, hal menarik yang kedua adalah membangkitkan semangat anak muda non difabel untuk mencintai isu ini. Nah, jadi itu penting. Karena teman-teman mungkin lihat Berti ini kok aneh, sudah pulang sekolah tidak mau lamar kerja kok malah bentuk yang ini. Jadi tapi pelan-pelan akhirnya mereka mengerti kenapa saya harus segila ini. Maksudnya ada memang pekerjaan, sempat juga bilang lamar sudah Ber, nanti kamu bisa membuat ini, mengadvokasi ini lebih aktif. Tapi saya bilang nanti berapa persen waktu saya untuk Garamin, berapa persen untuk yang full timer itu. Jadinya ya ditolak lagi. Terus teman-teman mulai yang beberapa teman yang ada Australia Award juga, beberapa Berti kayak ayo yuk gabung yuk kegiatan ini. Jadi mereka tuh yang lagi antusias, Ber apa yang bisa dibantu Ber. Di situ tuh saya senang akhirnya selama beberapa tahun ini teman-teman mengerti apa yang saya kerjakan, apa perjuangan. Oh ternyata sulit loh, tidak semudah kita untuk mendapatkan sesuatu. Terus teman-teman difabel itu bisa diajak ngobrol. Jadi contoh kecil dalam penyusunan profil ini, ada 2 teman yang PNS yang muda ini, mereka justru Kak, jadi saya tuh yang kaget ternyata dia baca buku, browsing, jadi waktu membuat itu, wah keren sekali. Jadi sudah mencoba untuk mendalami. Jadi saya baru belajar sedikit sih Kak, semoga bisa membantu. Lalu di dalam tim itu Mas, kayak bab 1, jadi memang kita buat inklusif. Jadi si Elmi, Dina, dan Kak Made dari Pertuni ini kita pencar di per bab supaya teman-teman muda ini juga belajar berinteraksi, supaya jangan melulu ke Bertinya, tapi mereka juga sudah mulai melihat bahwa ini loh, anak-anak muda yang dikirim di sini yang masuk tim ini punya kapasitas yang sama seperti teman-teman di luar. Itu Mas. Ya. Wow, keren. Dan yang perlu digarisbawahi, menarik anak-anak milenial non difabel juga untuk punya ketertarikan di isu ini gitu ya. Andi ada tambahan Di? Ya Mas. Terkait strategi itu ya. Yang pertama mungkin dari internal organisasi masing-masing itu ya, yang tadi disebutkan Tegar itu, terkait dengan prejudice bahwa kamu belum berpengalaman, kamu udah lain kayak gitu, itu dihindari dulu lah. Itu yang pertama yang betul. Kayak gitu itu. Jadi kita ngomongin teman-teman yang masih banyak minder dan lain-lain kayak gitu, tapi sikap kita terhadap anak muda malah seperti itu kayak itu. Yang kedua itu menciptakan ruang-ruang mungkin kayak kemarin yang dilakukan teman-teman itulah sekolah gradiasi itu ya Mas. Nah itu juga banyak saya kira sangat
bisa menarik teman-teman baik difabel ataupun non difabel untuk ikut bergabung dan mempelajari difabilitas gitu ya. Itu mungkin sekolah-sekolah seperti itu, karena di masa kita itu kan di masa-masa fase belajar gitu Mas, banyak menggali ilmu, banyak mencari tahu dan banyak bertanya gitu. Jadi ruang-ruang seperti sekolah itulah yang saya kira bisa menumbuhkan hasrat anak-anak muda gitu untuk ikut bergabung. Itu mungkin sederhana Mas yang bisa dijangkau gitu ya dari saya. Ya. Oke. Ya, ini komplit sekali strateginya dari Syarif tadi, kemudian plus Andi tadi. Saya kira ini cara yang saling menguatkan ya. Artinya ada proses-proses yang terstruktur dari sisi organisasi, dari sisi pengkaderan yang tadi Andi sampaikan, tapi juga cara-cara yang tidak terlalu terstruktur seperti mengkampanyekan, kemudian memperluas interaksi dan pergaulan, memperkenalkan isunya lebih luas seperti yang Syarif dan Berti sampaikan tuh juga sangat penting gitu. Nah, terakhir ini pertanyaan terakhir. Kan di channel ini walaupun subscribernya masih sedikit, tapi kalau saya cek di siapa yang subscribe itu cukup beragam ya. Ada pemerintah juga, ada teman-teman yang non difabel juga cukup banyak, bahkan NGO gitu. Kemudian difabelnya lebih banyak. Kemudian ada beberapa yang tidak teridentifikasi dan saya bisa lebih luas lagi. Nah, kalau apa yang bisa kalian sampaikan, mungkin pesan atau harapan gitu kepada mereka yang menonton channel ini? Tentu jangan suruh subscribe dan komen. Itu biar saya saja. Ayo, KBRT. Ada pemerintah juga loh yang nonton loh nanti. Ya, buat saya pesan buat yang nonton, libatkanlah anak-anak muda dalam isu-isu yang digeluti bidang masing-masing. Percayalah bahwa anak muda juga bisa melakukan sesuatu, dan memang kita tidak tahu hidup kita umurnya sampai kapan. Jadi mumpung kita masih hidup, berikanlah legacy yang baik, contoh-contoh yang baik, sehingga keteladanan kepemimpinan dari senior-senior ini bisa diceritakan ke generasi-generasi berikutnya bahwa pernah ada jadi orang-orang senior yang betul-betul menginvestasikan waktunya, membantu dengan tulus, sehingga anak-anak muda ini diberikan kesempatan untuk memimpin, walaupun dalam kelompok yang kecil, tapi diberikan ruang, diberikan kesempatan seluas-luasnya, dan dipercaya. Intinya itu. Jadi kalau percaya jangan setengah-setengah, tapi total percaya bahwa teman-teman bisa. Memang akan ada salah, tetapi itulah ruang untuk belajar bersama. Oke. Siapa lagi, Syarif? Ya. Kalau dari saya mungkin ya hampir sama dengan Kak Berti, tapi saya ingin mengajak untuk siapapun misalnya yang menonton video ini, kalau itu anak muda difabel, ayo gabung dengan komunitas-komunitas difabel, sama-sama belajar terkait dengan isu difabel. Kalau yang dari pemerintah, ayo kolaborasi dengan komunitas difabel, organisasi difabel di dalam merancang wilayah, merancang kebijakan, merancang tempat kita untuk lebih inklusif untuk semua orang. Nah, jadi dan untuk siapa lagi ya? Untuk teman-teman yang lain, saya ingin mengatakan bahwa bergabung dengan gerakan ataupun organisasi difabel itu bisa memberikan kesenangan tersendiri, kepuasan tersendiri, kegembiraan tersendiri, kebahagiaan tersendiri kalau teman-teman sudah berada di dalamnya. Jadi kalau cuma melihat dari luar, tentu peran yang bisa kita
berikan itu akan sangat terbatas. Tetapi kalau kita bisa sama-sama bekerja sama dalam mengambil peran, tentu itu bisa lebih mempercepat dalam proses menuju cita-cita kita bersama untuk kehidupan yang lebih inklusif. Mungkin itu, Mas. Oke, terima kasih Syarif. Andi, ada yang mau Iya, Mas. Ya. Kayak sudah diwakili semua gitu ya sama teman-teman gitu. Mungkin apa namanya, saya kira kan yang nonton YouTube-nya Mas John itu kan orang-orang yang menginginkan perubahan pemenuhan hak difabel ini menjadi lebih baik gitu ya. Jadi pesan saya mungkin hanya tetap optimis, yang pesimis biar saya aja. Gitu teman-teman, semangat. Pesimisme itu menurut saya bisa dibaca sebagai kontrol. Jadi itu yang harus selalu kita ini. Jadi perlu ada yang optimis, perlu ada yang pesimis. Karena yang pesimis itu, oh iya, jangan sampai itu terjadi. Berarti gimana ya supaya kita nggak mengulangi kejadian itu. Nah itu tuh. Ada rem ya Mas. Iya betul. Ada rem, ada radar gitu. Jadi artinya dengan pesimisme itu kemudian ada energi untuk maju lebih tinggi gitu. Karena kadang-kadang optimis itu juga satu sisi membuat kita lebih cepat, tapi sisi lain membuat kita lebih santai karena kita yakin bahwa kita bisa jadi lebih santai. Nah itu yang harus diseimbangkan. Siap. Tenang setelah mendengar penjelasan Mas Joy. Gitu teman-teman. Kan kalau saya mengundang banyak orang begini kan harus memastikan semua pendapat terwakili. Jadi ini forum bebas kan Mas? Oke. Baik, terima kasih banyak Andi, Syarif, dan juga Berti. Sayang Tio sudah tidak bergabung lagi. Tapi dari perbincangan kita yang bisa saya tangkap adalah pertama bahwa setiap orang itu berangkat dengan motivasi dan inspirasinya masing-masing untuk menjadi bagian dari pergerakan difabel. Tetapi pengalaman berinteraksi dengan isu difabel membuktikan bahwa persentuhan dengan isu difabel, dengan inklusi, itu membuat kita lebih paham bahwa inilah bagian dari cara untuk mewujudkan, memanusiakan manusia. Gitu. Karena kesetaraan itu sebenarnya adalah milik semua orang. Dan itu bukan hanya difabel. Kelompok-kelompok yang lain juga berjuang dan masih menunggu atau memimpikan perwujudan kesetaraan itu. Kemudian yang kedua, kita punya bayangan bahwa gerakan difabel ke depan itu lebih terbuka terhadap anak muda, karena anak muda bisa melakukan banyak hal untuk perubahan, dan karena itu yang penting digarisbawahi lagi adalah bahwa para senior berikanlah kepercayaan dan ruang kepada anak-anak muda untuk melakukan sesuatu. Karena pada akhirnya merekalah yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan para pendahulunya. Nah, yang ketiga saya kira kalau kita menatap ke depan, maka gerakan ini perlu diperkuat dengan anak-anak muda yang segar, dengan gagasan-gagasan yang baru, dengan semangat yang kuat, sehingga penting bagi organisasi-organisasi, bagi pemerintah, masyarakat yang lain untuk sama-sama membuka kolaborasi itu sehingga ke depan apa yang diperjuangkan sebagai inklusi sosial itu bisa terwujud. Terima kasih banyak Berti dan Syarif juga Andi yang sudah share pengalamannya. Untuk penonton silahkan kalau mau memberikan feedback lewat kolom komentar, like kalau dirasa bermanfaat, dislike kalau nggak dirasa bermanfaat, dan silahkan share seluas-luasnya, dan juga yang belum subscribe silahkan untuk subscribe.